Timnas Indonesia berhasil menembus putaran final Piala Dunia U17. Prestasi yang layak dibanggakan, sekaligus jadi bukti bahwa bakat di Nusantara itu ada. Selanjutnya, kita tunggu mereka berlaga di pentas Piala Dunia. Dan semoga anak-anak ini bisa jadi tulang punggung timnas senior di Piala Dunia tahun 2034. Apakah mereka bisa sampai ke sana? Atau justru layu di tengah jalan? Seperti banyak generasi sebelumnya yang bersinar saat remaja, yang redup di usia emasnya. Kenapa? Kenapa banyak pemain muda yang gemilang, tapi gagal bersinar di usia emas? Kita cari tahu jawabannya. Pemain muda dianggap anak-anak. Tak ada tuntutan berlebih. Yang penting semangat. Yang penting di usia segitu tidak bikin onar kayak anak kampung sebelah yang doyan tawuran di jalan raya, yang suka mabok oplosan di pojokan. Masuk senior levelnya beda. Tuntutannya lebih dari sekedar main bagus. Mereka dituntut menang, ditekan dari segala arah. Kalau gagal cetak gol dari penalti saja, langsung jadi bahan candaan. Meme bertebaran. Media tak kalah kejam dalam memberitakan. Yang dicari bukan kemampuan di lapangan, tapi siapa gebetannya, atau tentang privasi lainnya. Ya begitulah media. Media yang basis penontonnya adalah penggemar drama, bukan penggemar bola pastinya. Dan jangan lupa tuntutan dari klub yang minta prestasi kayak nyetak mie instan. Tidak semua pemain siap, tidak semua kuat jadi pusat perhatian. Freddy Edu contohnya, dijuluki The Next Pele saat usia 14, malah jadi The Next Disappear. Popularitas itu candu, dan buat main muda bisa bikin mabuk sebelum pesta dimulai. Tiba-tiba banyak yang minta foto, jadi bintang iklan, bayaran naik, follower nambah, latihan mulai malas-malasan setengah hati. Sebagian hati pecah ke medsos, update terus tak kenal waktu. Foto harus estetik, caption harus puitis. Padahal upgrade skill tidak bisa pakai filter, akurasi passing tidak bisa diedit di CapCut. Raphael Morrison contohnya, pernah dianggap lebih jago dari Paul Pogba, tapi karirnya kandas karena memilih gaya hidup daripada hidup sebagai pemain bola. Sekarang jadi legenda di highlight YouTube. Banyak akademi atau pelatih terlalu fokus pada hasil instan. Skill tenis biasa habis-habisan, tapi fisik, taktik, dan mindset lupa dibentuk. Akhirnya pemain jenuh, cedera, atau stuck di satu level. Padahal jadi pemain profesional itu seperti nanam pohon, tidak bisa dipaksa cepat berbuah. Kalau akarnya tidak kuat, bakal tumbang diterpa angin kompetisi. Ada pemain ketika masih muda larinya kilat, dribblenya bikin back senior pada minder, tendangannya keras kayak tagihan BPJS. Tapi sayangnya
terlalu sering dimainkan tanpa manajemen beban yang baik. Akhirnya, cedera berulang, karir jadi singkat. Lihat Jack Wilshere contohnya. Digadang-gadang jadi playmaker masa depan Arsenal. Tapi badai cedera bikin karirnya hancur sebelum ia matang. Kadang keputusan bukan di tangan pemain, agen, keluarga, atau pelatih yang mendorong ia pindah. Demi uang, demi gengsi, atau karena dijanjikan proyek besar. Tapi akhirnya pindah ke klub yang salah, atau ke liga yang dikendalikan mafia. FIFA bahkan mencatat banyak karir pemain muda gagal karena salah mengambil keputusan memilih klub. Pemain muda kadang jadi cuma penghangat bangku cadangan atau dipinjamkan ke klub yang tidak mendukung perkembangan. Akhirnya skill mandek. Sebagian mungkin sudah puas jadi camat, main atau enggak bodo amat. Yang penting statusnya pemain profesional dan bisa melamar pacar dengan bangga, walau cuma pemain inti di latihan. Main di level senior itu beda. Gocek-gocek doang tidak cukup. Lari kencang juga percuma kalau tidak ngerti posisi. Pelatih butuh pemain yang ngerti taktik, yang tahu kapan harus oper. Tapi kadang masih ada yang main kayak kelas tarkam. Lawan digocek, teman digocek, wasit pun digocek. Dampaknya tidak dipercaya pelatih. Karena sepak bola bukan tentang siapa yang paling gaya, tapi siapa paling berguna. Bertahan lebih susah daripada terkenal. Viral itu instan, tapi karir panjang adalah perjuangan. Semoga kalian bukan cuma generasi yang disorot, tapi juga generasi yang dikenang. Karena sepak bola sejatinya bukan hanya soal kemenangan, tapi juga soal bertahan di tengah tekanan dan menulis sejarah dengan kaki yang terus berlari.